Asia Tenggara. Kawasan yang di permukaan terlihat damai, stabil, dan jauh dari hiruk-pikuk konflik global. Namun di balik layar, ada pasukan-pasukan khusus yang ditempa untuk menghadapi operasi paling gelap dan paling sunyi. Penyusupan malam hari, pembebasan sandera, operasi rahasia melintasi batas negara, hingga pertarungan jarak dekat di tengah hutan dan kota. Hari ini kita membahas satu pertanyaan sederhana, namun penuh nuansa. Pasukan khusus mana di Asia Tenggara yang paling berpengalaman, paling keras latihannya, dan benar-benar teruji dalam sejarah pertempuran modern? Bentuk dan fungsi pasukan khusus di kawasan. Pada dasarnya, pasukan khusus di Asia Tenggara hadir dengan spektrum keahlian yang berbeda-beda. Indonesia memiliki Kopassus, unit yang menonjol dalam operasi darat, penyusupan, dan misi rahasia berintensitas tinggi. Malaysia membagi kekuatan elitnya ke dalam beberapa spesialis. GJK sebagai komando darat, Pascal yang menguasai operasi maritim dan boarding, serta Pascal yang memegang kendali pada tugas udara, anti-teror, dan pencarian penyelamatan tempur. Singapura mengonsolidasikan kekuatan elitnya melalui Special Operations Task Force, unit dengan profesionalisme tinggi dan fokus pada operasi non-konvensional. Sementara Vietnam mempertahankan tradisi panjang pasukan Jat Chong, komando saper yang sejak era perang telah dikenal sebagai ahli sabotase, infiltrasi, dan serangan presisi. Pengalaman tempur. Siapa yang paling malang melintang? Jika pengalaman tempur diukur dari konflik besar yang berlangsung bertahun-tahun, maka Jat Chong Vietnam menempati posisi puncak. Unit ini lahir di tengah perang berskala penuh, melawan kolonial hingga menghadapi kekuatan militer terbesar dunia. Mereka membangun reputasi melalui infiltrasi senyap, peledakan target vital, dan serangan-serangan yang mengubah jalannya kampanye militer. Namun untuk pengalaman tempur modern, khususnya dalam konflik asimetris, Kopassus dan unit-unit Filipina seperti Scout Rangers juga sangat teruji. Mereka bertempur dalam operasi kontra pemberontakan, penyelamatan sandera, dan operasi intelijen yang berlangsung puluhan tahun. Konflik berskala perang total dan konflik asimetris tentu berbeda, namun keduanya mengasah operator Azov menjadi pasukan yang matang, adaptif, dan mematikan. Latihan. Siapa yang paling kejam? Jika ukurannya adalah intensitas, ketatnya seleksi, serta standar eliminasi, maka Singapura dan Kopassus berada pada level atas dalam hal struktur latihan. Singapura menekankan profesionalisme militer tinggi, performa stabil 24 jam, dan interoperabilitas dalam operasi gabungan modern. Kopassus menanamkan kemampuan survival ekstrem, infiltrasi, hingga operasi klandestin yang lahir dari pengalaman panjang menghadapi medan hutan tropis dan konflik internal. Namun, bukan berarti yang lain lebih ringan. Pascal dikenal dengan latihan maritim yang brutal, menuntut fisik tangguh, kemampuan renang militer, hingga boarding di laut terbuka. Scout Rangers Filipina hidup dengan filosofi Jungle Warrior. Pelatihan mereka mengubah pasukan kecil menjadi tim yang mampu bertahan dan bertempur dalam kondisi paling menekan. Studi kasus operasi nyata. Di ranah operasi aktual, Pascal Malaysia telah beberapa kali menunjukkan ketangkasan dalam misi anti pembajakan internasional. Cepat, presisi, dan meminimalkan korban. Kopassus memiliki rekam jejak yang tak terbantahkan dalam operasi penyelamatan sandera, operasi lintas wilayah, hingga misi rahasia yang tidak selalu dipublikasikan. Filipina memperlihatkan kemampuan Azov yang solid dalam pertempuran Marawi 2017, sebuah peperangan kota modern yang menuntut kecerdasan manuver, disiplin tembak, dan stamina pertempuran panjang. Sementara kemampuan Jat Chong Vietnam tetap menjadi referensi klasik operasi infiltrasi dan serangan strategis sejak era Perang Besar yang mengubah sejarah. Siapa paling hebat? Faktanya, tidak ada satu jawaban absolut. Yang ada adalah kecocokan kemampuan dengan misi yang dihadapi. Untuk perang konvensional dan infiltrasi strategis berskala besar, Jat Chong Vietnam memiliki rekam jejak paling kuat. Untuk operasi kontra pemberontakan, penyelamatan sandera, dan misi rahasia modern, Kopassus serta unit-unit Filipina berada di posisi depan. Untuk operasi maritim dan anti pembajakan, Pascal adalah salah satu yang terbaik di kawasan. Dan untuk standar latihan, profesionalisme teknologi, serta kesiapan 24/7, Singapura menjadi benchmark yang tidak bisa diabaikan. Jadi, yang paling hebat bukan soal satu nama, melainkan siapa yang paling tepat untuk medan tempurnya.
Kesimpulannya, Asia Tenggara bukan sekadar wilayah yang aman dan stabil. Di baliknya, setiap negara memiliki pasukan khusus yang ditempa oleh sejarah, medan, dan ancaman yang berbeda. Ada yang lahir dari perang besar, ada yang ditempa konflik asimetris, ada pula yang dibentuk oleh tuntutan profesionalisme modern yang sangat tinggi. Pelajaran pentingnya sederhana, memahami pasukan khusus tidak bisa dilakukan dengan sekadar mencari satu pemenang. Setiap unit memiliki karakter, spesialisasi, dan kekuatan strategis yang unik. Bagaimana menurut Anda? Pasukan khusus manakah yang paling terbaik? Tuliskan di kolom komentar beserta alasannya. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.